Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dimana saja teman-teman mahasiswa berada. Sekarang kita lanjutkan lagi pembahasan kita di pertemuan ketiga ya, atau pertemuan keempat ini tentang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara ini dipegang oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Hal ini ditegaskan di dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Keuangan Negara, di mana Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Untuk pengertian dari kekuasaan pemerintahan, kita bisa lihat di Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 4 ayat 1, di mana Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Ini merupakan kewenangan atributif di dalam teori atau asas kewenangan yang bersumber dari Undang-Undang Dasar atau bersumber dari undang-undang disebut dengan kewenangan atributif. Dengan demikian, Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara memperoleh hak atributif dari Undang-Undang Dasar. Kemudian pernyataan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan mengandung makna siapapun yang menguasai pemerintahan berarti menguasai keuangan negara. Kewenangan Presiden dalam pengelolaan keuangan negara dapat kita bagi menjadi dua, yaitu kewenangan umum dan kewenangan khusus. Kewenangan umum meliputi penetapan arah, kebijakan umum, strategi, dan prioritas pengelolaan APBN. Kemudian kewenangan ini ditangani Presiden dan di akhir tahun mempertanggungjawabkannya kepada pemilik kedaulatan, dalam hal ini rakyat, melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Tuh ya. Kemudian yang kedua, kewenangan khusus, yaitu di mana Presiden memberikan keputusan ataupun kebijakan teknis dalam pengelolaan APBN. Untuk kewenangan khusus ini, Presiden mendelegasikannya kepada Menteri Keuangan sebagai bendahara umum negara ya. Kemudian juga mendelegasikannya kepada Menteri, pimpinan lembaga negara ya, serta gubernur dan bupati wali kota ya, sebagai pengguna anggaran ya, sebagai kuasa pengguna anggaran. Kemudian pendelegasian wewenang pengelolaan keuangan negara. Yang pertama ya, tadi kita sudah tahu bahwa Presiden mendapatkan kewenangan utama atau kewenangan atribusi dari Undang-Undang Dasar, kemudian didelegasikan atau dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah ya, dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Ya, jadi didelegasikan penguasaannya kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, yaitu saham ya, pemerintah yang ada di BUMN ya, ataupun di BUMD. Yang kedua, dikuasakan kepada menteri ya, seperti tadi, selaku pengguna anggaran ya, pengguna barang ya, dan juga yaitu kementerian atau lembaga negara yang dipimpinnya. Yang ketiga, diserahkan kepada gubernur ya, bupati atau wali kota selaku kepala daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan daerah yang dipisahkan. Itu ya teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan dalam hal struktur organisasi pengelolaan keuangan negara ya, Presiden ya yang mendapatkan kewenangan atributif ya selaku ya pemegang ya kekuasaan tertinggi pengelola keuangan negara, kemudian didelegasikan kepada menteri dan juga Menteri Keuangan sebagai bendahara umum dan menteri sebagai pengguna anggaran ya. Kemudian Satker ya sebagai kuasa pengguna anggaran, menteri ini ya kemudian diwakili ya pada Satker ya sebagai kuasa pengguna anggaran, dan untuk Menteri Keuangan ya, maka tugas dari bendahara umum ini juga dikuasakan lagi kepada ya kuasa bendahara umum, yaitu KPPN ya. KPPN ya, kantor
kas negara ya, kantor KPPN ya, yang ada di bawah Kementerian Negara. Itu ya teman-teman sekalian. Kalau dilihat dari Undang-Undang 17 tahun 2003 ya, maka presiden sebagai CEO ya, Chief Executive Officer ya. Nah, di sini kemudian akan kemudian ya menguasakan ya, atau mendelegasikan ya, kewenangannya sebagai pemegang ya kekuasaan pengelolaan keuangan negara kepada pengguna anggaran ya, dan juga kepada bendahara umum negara. Menteri sebagai Chief ya Operational Officer dan Menteri Keuangan sebagai Chief Finance Officer, kemudian dikuasakan lagi kepada pengguna anggaran yaitu satker ya, dan juga bendahara yaitu KPPN ya, kantor perbendaharaan negara ya, kantor KPPN, kantor perbendaharaan negara ya. Itu ya teman-teman. Berikutnya bagaimana dengan pemisahan kekuasaan ya, yang ada di dalam hukum keuangan negara ya, penting kita perhatikan di sini ya. Tadi sudah kita sampaikan ya, bahwa menteri ya selaku pengguna anggaran ya, kemudian menguasakan penggunaan anggaran kepada satker ya. Nanti di tiap-tiap satker itu ada PPK ya, pejabat pembuat komitmen ya, kemudian PPSM ya, pengujian dan pembebanannya, dan melakukan perintah pembayaran ya, atau SPP, surat perintah pembayaran. Ini merupakan ya ranah administratif ya, pengurusan administrasi atau administratif ya, administratif behavior ya. Nah, sedangkan untuk Menteri Keuangan ya sebagai Chief Finance Officer ya, CFO atau atau bendahara umum negara ya, menguasakan kepada KPPN ya, tadi kantor pelayanan perbendaharaan ya, kantor pelayanan perbendaharaan ya, KPPN, untuk apa ya, sebagai kuasa dari bendahara umum negara ya. Itu ya teman-teman ya, itu yang harus teman-teman pahami ya. Apa yang dilakukan oleh kantor pelayanan perbendaharaan negara sebagai kuasa bendaharawan umum negara, kuasa PUN, yaitu pengurusan ya perbendaharaan ya, Comtable Bihir ya, yaitu melakukan SP2D ya, yaitu penelitian dan pengujian dan perintah pencairan dana ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi dipisahkan antara pengguna anggaran dan juga bendahara umum negara ya, dalam fungsi otorisator ya, dan fungsi ordonatur ya. Pemisahan kewenangan. Kemudian bagaimana pola hubungan dan kewenangan pejabat perbendaharaan negara dalam undang-undang ya, perbendaharaan negara ya. Kita tahu selain undang-undang undang-undang keuangan negara ya, di undang-undang tahun 2003 ya, undang 17, kita juga ada undang-undang perbendaharaan negara ya, yang lebih lanjut mengatur secara teknis administratif dari pengelolaan keuangan negara, di mana presiden sebagai kepala pemerintahan ya, si Chief ya Executive Officer ya, kemudian mendelegasikan kewenangannya ya kepada menteri teknis ya, yaitu selaku pengguna anggaran atau barang ya, Chief Operational Officer, kemudian selaku bendahara umum negara ya, yaitu Chief Finance Officer ya, juga tadi kita sudah bahas ya, yaitu membawahi ya kantor, menguasakannya kepada kepala
ya KPPN ya sebagai Chief Finance Officer selaku kuasa bendahara umum negara ya. Jadi ini hubungannya ya. Pendelegasian kewenangan pelaksanaan program ya kepada Menteri Teknis ya, dan juga pendelegasian kewenangan perbendaharaan kepada Menteri Keuangan. Jadi Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam hal ini adalah Chief Finance Officer, dan Menteri atau pimpinan lembaga pada hakikatnya sebagai Chief Operational Officer ya, suatu bidang dari untuk suatu bidang tertentu dari pemerintahan. Prinsip ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar jelas ya pembagian wewenang dan tanggung jawabnya, terlaksananya mekanisme checks and balance, serta mendorong ya upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Kemudian bagaimana peran Menteri Keuangan sebagai Chief Finance Official ya? Sebagai Chief Finance Officer atau bendahara umum negara ya, memiliki peran ya yang sangat tentunya sangat vital sekali. Kemudian fungsi-fungsinya dibagi menjadi ya pengelolaan kebijakan fiskal ya yang sekarang dilakukan oleh Badan Kebijakan Fiskal ya BKF, penganggaran ya oleh Dirjen Anggaran, administrasi perpajakan ya oleh ya Direktorat Jenderal Pajak ya, administrasi kepabeanan dan cukai ya tentunya juga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ya, kemudian perbendaharaan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan pengawasan keuangan ya juga dilakukan ya selain oleh Itjen ya, Kementerian Keuangan ya, dan juga memiliki misalnya Direktorat Jenderal ya Kekayaan Negara ya, termasuk juga Badan Pemeriksa Keuangan ya, Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Jadi tugas Menteri Keuangan dalam rangka pelaksanaan kebijakan kekuasaan pengelolaan fiskal ya tadi sudah kita sampaikan ya, dirumuskan ya menjadi ABC DF GH ini ya, silakan. Kemudian sebagai Chief Operational Officer yaitu menteri dan pimpinan lembaga ya, tugasnya adalah merancang anggaran ya untuk kementerian, menyusun dokumen pelaksanaan anggaran, melaksanakan anggaran kementerian negara ya, memungut penerimaan negara bukan pajak ya, kalau pajak tadi dipungut oleh Kementerian Keuangan ya. Kalau penerimaan negara bukan pajak ya dipungut oleh lembaga-lembaga ya, kemudian disetorkan kas negara, mengelola piutang ya dan utang negara yang menjadi tanggung jawabnya, mengelola barang milik negara ya, kekayaan negara, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian lembaga ya, melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan undang-undang. Kemudian koordinasi dan penyusunan prioritas pembangunan anggaran, kita bisa lihat di pasal 13 ya Undang-Undang 17, di mana pemerintah pusat menyampaikan ya pokok-pokok kebijakan fiskal ya PPKM, bukan PPKM yang sekarang ya, PPK ya, FKEM ya, pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada DPR selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei ya pada tahun berjalan. Kemudian pemerintah pusat dan DPR membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang diajukan oleh pemerintah pusat dalam pembicaraan pendahuluan ya rancangan APBN tahun anggaran berikutnya. Kemudian berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tersebut, pemerintah pusat bersama dengan DPR membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk menjadi acuan pada setiap kementerian negara lembaga dalam penyusunan usulan anggaran ya. Masih di dalam rangka koordinasi koordinasi penyusunan prioritas pembangunan dan anggaran ya, maka menteri ya atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran ya, pengguna barang juga menyusun rencana kerja ya dan anggaran kementerian lembaga tahun berikutnya. Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan RUU APBN ya teman-teman. Jadi siklusnya seperti ini. Yang pertama, penyusunan dan penetapan anggaran ya sebelum tahun anggaran berjalan. Jadi kalau sekarang 2021, maka ini disusun untuk tahun 2022. Pokok-pokok kebijakan ekonomi makro ya dimasukkan di situ ya, kemudian dibahas oleh pemerintah pusat dan DPR. Juga rencana kerja ya anggaran ya kementerian dan lembaga ya dibahas dengan kementerian dan lembaga ya ini ya.
Kemudian juga untuk RUU APBN dan nota menyusun RUU APBN ya dan nota keuangan kemudian oleh Menteri Keuangan ya. Kemudian untuk 1 Januari sampai 31 Desember tahun anggaran ya dilaksanakan ya APBN tersebut ya, dirinci dengan Kepres oleh Presiden ya. Kemudian sudah ya tahun anggaran, 6 bulan sudah tahun anggaran ya, maka disusun laporan ya keuangan pemerintah pusat ya oleh kementerian lembaga bersama dengan Kementerian Keuangan ya. Kemudian nanti akan diperiksa oleh BPK ya dalam bentuk LHP laporan hasil pemeriksaan yang akan ya memberikan opini ya. Kemudian dituangkan dalam undang-undang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang disampaikan kepada DPR. Itu ya siklus anggaran yang harus teman-teman pahami. Kemudian bagaimana peran dan fungsi Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara ya. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara ya digunakan untuk mencapai tujuan bernegara ya. Itu tujuannya. Tujuan bernegara ya kita lihat di undang-undang, tujuan bernegara dilihat di Undang-Undang Dasar, yaitu melindungi ya segenap bangsa Indonesia ya, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum ya, mencerdaskan kehidupan bangsa ya, dan melaksanakan ketertiban dunia. Konsekuensinya maka pemerintah harus menyusun ya program kegiatan ya, pemerintah harus menyediakan anggaran. Itu ya teman-teman ya. Kemudian masih dalam fungsi Presiden ya di pasal 7 Undang-Undang Keuangan Negara ya, dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara, nah, maka disusunlah APBN dan APBD ya. APBN oleh pemerintah pusat, APBD oleh pemerintah daerah. Yang menyusun APBN ya sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Dasar ya, disus APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ya. Di sini ada mana tadi? Aduh, hilang dia. Nah, di sini ada definisi keuangan negara ya. Sebagai wujud dari keuangan negara ya, ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan untuk kemakmuran rakyat ya. Jadi jelas di sini tujuan utama dari APBN adalah untuk kemakmuran rakyat ya. Kemudian RUU APBN diajukan Presiden ya untuk dibahas dengan DPR dan dipertimbangkan oleh DPD. Berikutnya kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara dalam sistem pemerintahan ya. Kedaulatan kita tahu berada di tangan rakyat ya, sebagaimana prinsip negara Republik ya Indonesia adalah negara hukum ya, dan hukum tersebut dibentuk oleh rakyat sehingga kedaulatan berada di tangan rakyat, dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan ya atau eksekutif. Kita lihat di sini menurut Profesor Ja'far Saidi ya, guru besar ya hukum keuangan negara ya di Unhas Universitas Hasanuddin. Undang-Undang 45 menempatkan negara sebagai pihak yang menguasai ya, bukan pemilik yang konkret, jadi hanya sebagai penguasa ya, tapi bukan pemilik, oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan negara untuk mengelola ya, mempertanggungjawabkan keuangan negara. Maka Presiden selaku kepala pemerintahan dalam menjalankan pemerintahan negara tidak boleh menyimpang dari Undang-Undang 1945 karena dapat mempengaruhi keuangan negara. Salah satu unsur pemerintah ya dalam mengelola keuangan negara ya yang tidak berakibat atau tidak menimbulkan kerugian keuangan negara. Ya, salah satu unsur pemerintah adalah mengelola keuangan negara ya. Ketaatan dalam melaksanakan ya pemerintahan negara, salah satunya berarti Presiden mengamankan keuangan negara. Ketaatan Presiden merupakan wujud dari sumpah janji ya kepada rakyat selaku pemilik pemegang kedaulatan. Kemudian bagaimana dengan kekuasaan atas pengelolaan keuangan daerah dalam sistem pengelolaan daerah? Kekuasaan atau pengelolaan keuangan negara oleh Presiden sebagian diserahkan ya, kalau tadi dikuasakan kalau kepada menteri ataupun kepada Menteri Keuangan, ini diserahkan ya, diserahkan kepada gubernur atau bupati atau wali kota selaku pemerintah daerah ya untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan gitu ya teman-teman ya. Kemudian sesuai dengan asas desentralisasi ya dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sebagian kekuasaan Presiden tersebut diserahkan ya, tadi kata-katanya diserahkan ya kepada gubernur ya
bupati atau wali kota selaku pengelola keuangan daerah. Kekuasaan pengeluaran keuangan daerah di pasal 10 ayat 1 Undang-Undang 17 tahun 2003 dilaksanakan oleh Kepala Satker, ya, pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD, ya. Kemudian dilaksanakan oleh Kepala Satker perangkat daerah selaku, ya, pejabat pengguna, ya, anggaran atau barang daerah. Jadi ada sama seperti di pusat, ya, Kepala Satker pengelola keuangan, ya, dan Kepala Satker, ya, untuk pengguna anggaran, ya, teman-teman, ya. Kekuasaan atas, ya, pengelolaan kekuasaan daerah tadi, ya, Undang-Undang 17, ya, yaitu, ya, pejabat pengelola keuangan daerah dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah, ya, yang memiliki tugas, ya, menyusun APBD, ya, menyusun dan melaksanakan APBD, menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahannya, ya, melaksanakan pemungutan pendapatan daerah, ya, dan fungsi perbendaharaan umum daerah serta menyusun laporan, ya, laporan pelaksanaan, laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan dari APBD. Begitu juga untuk Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran, ya, sama seperti tadi di level pemerintah pusat, ya, menyusun anggaran satuan kerjanya masing-masing, menyusun dokumen pelaksanaan anggaran, ya, hilang deh, ya, melaksanakan pungutan negara bukan pajak, ya, kemudian melaksanakan satuan kerja perangkat daerah anggarannya, ya. Berikutnya adalah mengelola barang milik negara, ya, barang milik daerah atau kekayaan daerah, dan menyusun laporan keuangan satker yang dipimpinnya. Jadi kita kembali, ya, kepada resume dari pertemuan kita. Dasar hukum kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara dan tujuan bernegara. Jadi dikaitkan dengan dasar hukum, ya, dan tujuan bernegara, ya, maka kita lihat di sini kita harus yang paling, ya, tinggi atau yang paling menjadi acuan utama, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ya, di mana negara, ya, pemerintah negara Republik Indonesia memiliki tujuan melindungi, ya, segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, ya. Kemudian dijabarkan lebih lanjut di dalam Undang-Undang Batang Tubuh, Undang-Undang 45, di mana Presiden Republik Indonesia sebagai, ya, memegang kekuasaan pemerintahan, ya, eksekutif menurut Undang-Undang Dasar, ya, maka di sini sebagai pihak yang diberi atribusi kekuasaan berdasarkan Undang-Undang Dasar, ya, Konstitusi Republik Indonesia. Kemudian lebih lanjut di pasal 5, ya, kewenangan tersebut diperinci, yaitu berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan, ya, termasuk rancangan undang-undang APBN tentunya, menetapkan, ya, peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang, ya. Kemudian dalam hal keuangan di bab 8 diatur secara khusus di pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 23A, 23B, 23C, dan 23D, ya, sebagai instrumen negara dalam rangka melaksanakan tujuan bernegara, ya. Kemudian di pasal 6-nya, ya, kemudian dijabarkan, ya, di dalam Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang 17 tahun 2003, Presiden selaku kepala negara, ya, suatu kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, ya, tadi sama dengan bunyi di Undang-Undang Dasar, sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kembali ditegaskan di Undang-Undang Keuangan Negara. Begitu juga di pasal 6 Undang-Undang Keuangan Negara melakukan pendelegasian, ya, kekuasaan pengelolaan keuangan negara dalam struktur negara yang tadi kita sudah bahas, yaitu kepada, ya, Menteri Keuangan sebagai bendahara umum negara atau Chief Finance Officer, ya. Secara lebih lanjut ditegaskan di pasal 8 Undang-Undang Keuangan Negara, ya, tugas Menteri Keuangan sebagai CFO, ya. Pasal 9-nya tugas menteri sebagai lembaga, ya, sebagai pimpinan lembaga, ya, tugas menteri sebagai atau pimpinan lembaga sebagai Chief Operational Officer atau pengguna anggaran atau pengguna barang.
Kemudian untuk pasal 10-nya yaitu pendelegasian kekuasaan ya kepada gubernur, wali kota ya dan bupati dalam rangka desentralisasi ya. Jadi ini bentuknya delegasi ya karena dilakukan ya dengan penyerahan ya tanggung jawab ya kepada pihak yang didelegasikan, yaitu gubernur, bupati, wali kota yang nanti mempertanggungjawabkannya ya kepada DPRD. Kami kira itu ya, saya kira itu untuk pertemuan kita ya terkait dengan judul apa tadi, kewenangan ya, kewenangan dari pengelola keuangan negara ya, kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara ya. Kita akhiri ya, nanti sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih.